Halo, nama saya Pangeran Cande Marcelino Putra Sopartapea dari kelas 11 IPA 1. Dan pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah terjajah oleh negara lain. Letak Indonesia yang strategis dan kekayaan alam Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi negara yang layak dilirik oleh negara-negara lain untuk dieksploitasi. Rakyat pribumi pada saat itu mengalami kehidupan yang sulit dengan adanya tentara asing yang memperlakukan mereka sewenang-wenang. Kekejaman pemerintah Belanda masih membekas hingga sekarang. Sampai sekarang pun pengaruh dari kolonialisme masih ada, baik dalam unsur pemerintahan, unsur ekonomi, maupun budaya. Pengaruh negara Belanda bercampur dengan Indonesia. Tidak seluruh pengaruh tersebut bersifat negatif. Ada beberapa pengaruh dari masa penjajahan Belanda yang cenderung menguntungkan bagi Indonesia. Secara umum, masa penjajahan meninggalkan beberapa warisan yang masih dilestarikan oleh Indonesia sampai sekarang. Contohnya, pada aspek politik, struktur pemerintahan mencerminkan pemerintahan yang diterapkan Belanda. Sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan penerapan ajaran Trias Politika yang dijalankan oleh Belanda. Dalam bidang budaya, kolonialisme meninggalkan beberapa karya seni budaya yang bercampur dengan budaya Indonesia. Pengaruh budaya itu melingkupi tarian, nyanyian, bahasa, dan sebagainya. Dalam bidang sosial, Belanda mewariskan penyebaran agama Kristen. Penyebaran agama ini terjadi juga di sekolah-sekolah. Di bidang ekonomi, bangsa Eropa memperkenalkan mata uang dan jaringan transportasi. Dalam pendidikan, Indonesia mewarisi sekolah-sekolah dan sistem pendidikan. Negara Eropa memperkenalkan beberapa sistem dalam bidang-bidang tersebut bagi rakyat Indonesia untuk diwariskan, dan sistem-sistem tersebut tidak sepenuhnya buruk. Bahkan cenderung menguntungkan Indonesia. Bahkan sistem tanam paksa yang memperkenalkan berbagai tanaman baru dan cara bercocok tanam yang efektif bagi Indonesia, meskipun sistem itu juga menghasilkan penderitaan bagi masyarakat Indonesia. Tetapi kita juga harus memperhatikan dampak buruk yang masih ada akibat penjajahan dan sebisa mungkin mengatasinya. Penjajahan negara Eropa pada Indonesia telah menghambat perkembangan Indonesia sebagai wilayah yang independen selama 3,5 abad. Indonesia mulai dijajah sejak pemerintahan mereka yang masih berbentuk kerajaan dengan jumlah yang banyak dan wilayah yang terpisah-pisah. Namun karena penjajahan itu, Indonesia secara paksa harus menyadari kekuatan dalam persatuan dan sesegera mungkin bersatu mengalahkan penjajah. Negara Eropa menjajah Indonesia dan merebut kedaulatan yang dimiliki sejak Indonesia sendiri belum terbentuk. Dengan sistem politik Belanda yang berfungsi untuk mempermudahkan Belanda untuk menguasai Indonesia, divide and conquer atau divide et impera, rakyat Indonesia dipaksa saling membunuh saudara mereka sendiri. Persatuan yang dibutuhkan jelas sulit tercapai. Begitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah atau tidak berkenan. Terima kasih.